ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghafirli walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftalana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bikitabika basori wa aqlika bihi lisani wasra bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wala quwwata illa bik fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ananda Abid dan Askadina yang telah membaca doa pembukaannya. Ya, acara selanjutnya ada pembacaan surat Ad-Duha. Dibawakan oleh kelompok B. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Bersiap, siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari
dan demi malam apabila sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya sehingga engkau menjadi puas. Bukanlah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberi kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dan firman-Nya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok B2 yang telah membacakan surat Ad-Duha. Ya, acara selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada pembacaan doa kedua orang tua. Kelompok A, Umi Ustazah Anissa, Karisa, Anggia, Arsak, Arfan, Vino, Eca, Bunga, Renji, Bila, Kiana, Sila, dan El. Cik. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya, Papa Robi pilih wali hidayah wahambuma marak bayani sagiro. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah ayah dan ibuku sebagai mereka menyayanginku di waktu kecil. Allahumma fiuli wali wadidaya wahambuma kamarayani sogiro. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah ayah dan ibuku sebagai mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih untuk pembacaan hadis yang dibacakan oleh adik Karisa, Agia, Asyak, dan teman-temannya. Untuk acara selanjutnya, Kak. Ya, acara selanjutnya ada pembacaan hadis nih. Kelompok A, Umi Ustazah Anna. Kepada Seza, Hanin, Baby, Adiba, Aslan, Abid, Zikri, Fatih, Zidni, dan Davi. Boleh dipersilakan naik ke atas panggung. Bersiap. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis patu pada ibu. Jannatu tak aqdamil hummahan. Surga itu dibawa ke lapak kaki ibu. Hadis bersungguh-sungguh manjada. Yada. Siapa bersungguh-sungguh pasti bisa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk adik Seja, Hanin, Baby, Adiba, Aslan, Abid, Jikri, Patih, Zidni, dan Dapi telah membacakan hadisnya. Iya, untuk selanjutnya. Ya, acara selanjutnya kita ke Mars RA dan Ikral oleh Ananda Inara. Dipersilakan naik ke atas panggung. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Aku rela. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Raditu billahi rabba. Aku rela. Allah Tuhanku. Wabil Islami dina. Dan aku rela. Islam agamaku.
Islam agamaku. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Dan aku rela Muhammad nabiku wabil Qur'ani imamau wa hukma. Dan aku rela Al-Qur'an penuntun dan pedomanku. Putri Rodatul Atfal selalu giat belajar, rajin dan tekun agar menjadi anak yang berguna, anak yang cerdas, anak yang takwa, berguna bagi bangsa. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berbakti pada Allah. Putra putri Rodatul Atfal selalu giat belajar, rajin dan tekun agar menjadi anak yang berguna, anak yang cerdas, anak yang takwa, berguna bagi bangsa. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berbakti pada Allah. Selalu giat belajar, rajin dan tekun agar menjadi anak yang berguna, anak yang cerdas, anak yang takwa, berguna bagi bangsa. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berbakti pada Allah. Putri Rodatul Atfal selalu giat belajar, rajin dan tekun agar menjadi anak yang berguna, anak yang cerdas, anak yang takwa, berguna bagi bangsa. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berbakti pada Allah. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar ya, untuk orang tuanya boleh mundur dulu. Adik-adiknya dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, acara selanjutnya itu ada sambutan kepala sekolah kepada Ibu Sahida SPD, dipersilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min sururi anfusina
wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Ibnu Rusdi yaitu Pak Haji Amo Eskom. Yang terhormat Kepala Madrasah Cipondo yaitu Ahmad Sayyulhullah MPD. Yang kami hormati dan kami cintai anak-anakku sekalian. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang membawa umatnya dari alam jahiliyah atau zaman kebodohan yang saat ini sudah canggih dan modern yang luar biasa. Pertama-tama, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya periode tahun ajaran 2022-2023. Semoga apa yang wali murid yang sudah kerjasama antara Yasir dan wali murid berjalan dengan baik sampai saat ini. Sehingga pada kesempatan hari ini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mewakili dari kepala sekolah dan guru-guru. Mudah-mudahan anak-anak generasi masa depan RA Yasir akan menjadi generasi Qur'ani, yaitu generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. Di sini dengan sesuai tema menghujudkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, inovatif dan cinta negara kesatuan Indonesia. Maksud di sini karena kurikulumnya kurikulum merdeka, kita di sini temanya tema Nusantara. Mudah-mudahan dengan tema Nusantara ini antara orang tua wali murid A dan B bisa solidaritas untuk saling mengenal dan saling erat hubungan silaturahminya. Waktu berjalan cepat, berjalan begitu cepat, sehingga tak terasa kita sudah selesai acara tahun ajaran 2022 dan 2023. Anak-anakku yang telah berhasil menempuh proses begitu cepat, berjalan dengan cepatnya sehingga tanpa terasa anak-anak kita ini sudah selesai tahun ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan saya berpesan untuk selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan, baik itu SD negeri maupun SD swasta atau madrasah. Baik di SD negeri maupun madrasah itu sama saja, yang penting anak-anaknya dibimbing, dikasih motivasi dan didukung, dirangkul sampai dari TK sampai perguruan tinggi. Beragam kenangan telah kita lewati bersama-sama antara anak, wali murid, dan guru. Mudah-mudahan keragaman ini bisa sebagai kenangan manis selama di RA Yasir. Saya tidak panjang kalam, nanti masalah misi dan misi sama ketua yayasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kecintaannya, the best RA Yasir. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sahida SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Iya, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Yayasan Bapak Haji Daryatmo, Sarjana Komunikasi, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Cek, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak pengawas dari Departemen Agama atas kehadirannya. Juga kepada para orang tua murid yang sudah hadir memeriahkan acara ini, dan juga pada para ibu guru dan kepala sekolah juga yang sudah mempersiapkan acara ini secara matang. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini dalam acara pelepasan ya, graduation RA Yasir tahun ajaran 2023. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada hadirat Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang akan saya coba sampaikan di sini, tapi mohon maaf ini nggak siap untuk ngomong sebenarnya. Ya, yang pertama-tama kami atas nama Yayasan Ibnu Rusdi mengucapkan selamat kepada Ananda semuanya yang hari ini lulus. Coba yang lulus hari ini dari TK siapa aja nih? Bisa berdiri? Ya. Mana aja yang lulus? Iya. Ya, sekali lagi selamat kepada Ananda semuanya. Selamat juga kepada Bapak Ibunya. Tapi ini baru gerbang pertama ya Bapak Ibu. Insya Allah kita masih banyak gerbang-gerbang selanjutnya yang harus kita lewati untuk pendidikan anak-anak kita. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah rasa sabar dan ikhlasnya ya Bu ya, dalam mendidik anak-anak supaya nanti mereka menjadi generasi yang punya karakter baik. Karena kelulusan di era ini baru langkah awal ya Bapak Ibu. Insya Allah masih banyak step-step selanjutnya yang harus kita lewati, dengan tentunya bekal-bekal yang perlu lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, kami dari Yayasan juga mengucapkan terima kasih yang banyak sebesar-besarnya kepada para Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Syahidah, dan Dewan Guru yang lain, semua staf Yayasan yang sudah memastikan acara ini berjalan lancar, dan juga untuk guru-guru khususnya yang telah memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid. Alhamdulillah Bu, ini adalah acara kita pertama setelah pandemi, karena selama pandemi kemarin kita memang punya banyak keterbatasan untuk melakukan acara-acara seperti ini, karena memang ada aturan-aturan pemerintah yang tidak bisa kita salahi atau kita langkahi. Selanjutnya saya juga mau menyampaikan komitmen dari Yayasan Ibnu Rusdi untuk terus memperbaiki diri ya Bapak Ibu. Kalau ada feedback apapun terkait hal-hal yang perlu diperbaiki di yayasan, bisa disampaikan kepada kami melalui jalur yang tepat. Bisa melalui guru-guru, nanti guru-guru akan menyampaikan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah akan menyampaikan ke yayasan untuk dilakukan review dan perbaikan. Karena memang kami sangat butuh itu untuk melakukan evaluasi internal, agar ke depannya kualitas pelayanan dari Yayasan Ibnu Rusdi secara keseluruhan, secara umum, baik dari RA, SD maupun SMP nantinya akan terus berkembang dan berbenah dan memberikan yang terbaik buat para murid-murid khususnya. Selanjutnya, ini ada banyak ya Bu ya. Ya. Mungkin ini yang terakhir, kalau selama kita berkolaborasi antara orang tua murid dengan yayasan dan guru-guru, ada banyak hal-hal yang mungkin perlu diimprove atau ada komunikasi yang kurang. Kami di atas nama yayasan dan atas lembaga
memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga itu semua bisa menjadi catatan bagi kami untuk melakukan improvement ke depannya. Akhirnya harapan kami kepada anak-anak yang lulus hari ini semoga bisa mendapatkan sekolah yang baik ke depannya dan mempertahankan karakter utama Qurani yang sudah kita bina selama belajar di RA Yahir. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bapak Haji Daryatmo, Sarjana Komunikasi yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, acara selanjutnya ada pembacaan Pancasila oleh Ananda Yasina, Raina, Faiz, Sabil, Ryan. Dipersilakan naik ke atas panggung. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial Adam. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya menari Rahmatan Lil Alamin dibawakan oleh kelompok B2. Dipersilakan naik ke atas panggung. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين
Ya, acara selanjutnya storytelling dibawakan oleh Salwa, Syakil, Gaisani, Fahri. Disilakan naik ke atas panggung. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to tell about sky object. This is the sun. The color is orange yellow. When the sun come out, is the sign of the daylight. This is Earth. The color is blue and green. I am the planet you live on. This is the moon. The color is gray. When the moon comes out, is the sign of the night. This is the sun. The color is gold. They shine in the night sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas Kecamatan Cipondo kepada Bapak Ahmad Saihullah SPDI. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat nih, suaranya belum kompak. Sekali lagi Bu ya, terutama orang tuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hamdan lillah wassalatu wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Daryatmo Eskom, yang sama-sama kita hormati Kepala RA atau Rodotul Atfal Yasir Ibu Sahida SPDI, yang saya banggakan rekan-rekan guru hebat yang luar biasa. Tidak lupa para orang tua wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, wabil khusus yang saya cintai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita doakan anak kita ini ke depan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menggerakkan badan kita untuk sama-sama hadir dalam rangka menyaksikan acara wisuda anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini akan selalu mendapatkan taufik, hidayah, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita bacakan, dengan sholawat yang selalu kita lantunkan akan menjadikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian bahagia,
pada kesempatan ini ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, kepada anak-anakku sekalian yang hari ini akan diwisuda, saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu wali murid terkait dengan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia umumnya, secara garis besar pembinaan lembaga pendidikan khususnya yang swasta ada di beberapa kementerian. Yang pertama ada di bawah naungan atau pembinaan Kementerian Agama. Ini perlu diketahui oleh ibu-ibu sekalian, supaya tidak salah memilih sekolah untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan aset masa depan kita, aset dunia akhirat. Bu, ibu sekalian, anak-anak kita adalah aset dunia akhirat. Makanya jangan salah memasukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini cukup banyak. Secara global saya katakan tadi ada yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang dikelola atau dibina oleh Kementerian Agama. Ada berapa, Bu? 2 ya. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Apa bedanya? Beda nggak, Bu? Beda. Serupa tapi tak sama. Apa bedanya? Kalau lembaga di bawah pembinaan Kementerian Agama mulai dari tingkat PAUD, tingkat paling bawah yaitu RA, Rodotul Atfal. Kemudian yang lebih tinggi lagi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan seterusnya. Itu semua di bawah pembinaan Kementerian Agama. Yang kedua di bawah pembinaan pendidikan Dinas Pendidikan. Yang paling bawah PAUD adalah TK, Taman Kanak-Kanak. Naik setingkat SD, SMP, SMA, SMK dan seterusnya, itu di bawah pembinaan Dinas Pendidikan. Apa bedanya? Dan di mana keunggulannya? Nih, Bu, saya kasih tahu, Bu. Perbedaan lembaga pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan. Yang pertama, bahwa mulai tahun kemarin 2023 kurikulum yang dipakai, yang digunakan baik di RA, TK, MI, SD, SMP, MTS dan sebagainya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Bu, pernah dengar kurikulum Merdeka? Nih ibu-ibu juga harus tahu nih, ya. Apa bedanya kurikulum Merdeka yang diterapkan di TK dengan di RA, di MI dengan di SD dan seterusnya? Apa bedanya? Yang pertama, kurikulum Merdeka itu menekankan kepada aspek P5. P5, ibu-ibu pernah dengar? Bapak-bapak pernah dengar P5? Pilot Project Profil Pelajar Pancasila. Makanya ini cocok sekali temanya Nusantara nih. Ya. Itu yang di TK. Yang di SD, SMP, SMA, P5. Lalu yang di TK gimana? Yang di RA gimana? Yang di RA, di MI, MTS dan sebagainya sama. Diterapkan P5.
Cuma ada plusnya. Plusnya apa? P2RA. Tuh bedanya Bu. P2RA. Apa P2RA? Pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Makanya ini luar biasa nih Bu temanya Bu nih. Bu, temanya luar biasa nih, generasi yang bertakwa. Ini udah paling tinggi udah. Udah nggak ada lagi yang paling tinggi. Kata takwa ini paling mudah kita ucapkan, gampang. Kita ucapkan, anak-anak kita supaya menjadi anak yang takwa. Kita supaya menjadi yang takwa. Tapi untuk membentuk anak-anak kita yang takwa, ini tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu proses, perlu kesabaran, perlu biaya, perlu perjuangan dan sebagainya. Di mana anak-anak kita ini supaya bertakwa? Ya masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang konsen atau banyak muatan-muatan agama yang ada P2R, RA-nya. Di PAUD-nya mulai dari RA. Ya, karena saya lihat tadi anak-anak kita luar biasa. Mungkin hafalan-hafalannya. Tadi Ibu Kepala RA sudah mengatakan bahwa anak-anak kita ini mudah-mudahan ke depan menjadi anak-anak atau generasi yang Qurani. Itu adanya di RA. Nah supaya nyambung generasi Quraninya, kemudian kalau kreatif, inovatif saya rasa sama di TK juga. Tapi generasi Qurani ini hanya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang mengembangkan P2RA, yaitu di RA, MI, MTS dan sebagainya. Makanya anak-anak kita mulai dini, sejak era sudah ditanamkan itu. Doa-doa pilihan, ayat-ayat pendek, hadis-hadis tertentu, itu diajarkan, dihafalkan. Ya. Nah agar hafalannya tidak hilang, nyambung, maka anak-anak kita ini harus dilanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yang nyambung. Dari RA masukkan ke MI, masukkan ke SD, IT. Kalau SD umum nggak ada, sekolah umum nggak ada muatan agamanya. P2RA-nya tidak ada. Kalau Bapak Ibu pengen anaknya menjadi anak yang bertakwa, anak yang soleh dan soleha. Karena susah Bu, ya, untuk membentuk pribadi anak-anak yang soleh dan soleha susah, berat. Kalau perlu masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, titipkan di sana. Karena anak ini merupakan investasi kita nanti. Kalau kita sudah tua, bahkan sudah menghadap kehadirat Allah, dipanggil, ya, siapa yang bisa menolong kita? Anak kita, anak yang bagaimana? Yang soleh, yang dari kecil sudah dibekali dengan pendidikan agama, sudah diajarkan hafalan-hafalan Al-Quran, tahfiznya. Ini di Yasir dikembangkan tahfiznya ya, udah dikembangkan. Nah kalau anak-anak kita ini hafal Al-Quran, insya Allah nanti mereka yang akan menarik kita masuk ke surganya Allah. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Ketika seorang ibu mendidik anak-anaknya sampai hafal Al-Quran, maka nanti anaknya akan menyematkan mahkota. Ini sangat penting. Sebab kadang-kadang kita lalai, orang tua. Saya hanya mengingatkan ya, kadang-kadang kita lalai anak-anak kita berikan HP segala macam, asik anak-anak kita. Padahal itu adalah penyakit itu. Ya, dan ingat, anak-anak kita masuk ke RA, ya, bukan ditekankan untuk bisa baca tulis, bukan Bu. Anak-anak kita di RA itu bukan untuk pinter baca tulis, bukan. Baca tulis bukan, tapi di RA adalah tempat anak-anak kita bermain sambil belajar. Ini kadang-kadang orang tua suka salah nih, salah persepsi. Masukkan anak-anaknya ke RA, nuntut. Kok anak saya di RA
bayaran mahal-mahal, keluar RA nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu yang keliru. Anak era bukan masanya untuk belajar membaca. Ya, makanya nanti ketika dia usia yang mestinya membaca dia akan jenuh. Jadi anak-anak kita ya seperti ini bermain. Sambil diarahkan, dibimbing, permainan yang membawa edukasi anak-anak kita oleh guru-guru yang sudah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada orang tua, anak-anak kita yang hari ini di wisuda akan melanjutkan, kalau bisa upayakan lanjutkan ke pendidikan agama yang nyambung. Supaya hafalannya nggak hilang. Supaya nanti anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, untuk rekan-rekan guru hebat luar biasa, terus jangan pernah berhenti untuk mengupdate diri dalam rangka peningkatan kompetensi. Karena kurikulum itu sifatnya dinamis, selalu berkembang, berubah. Kalau kita guru tidak mengupdate diri, tidak mustahil kita akan tertinggal oleh anak-anak kita, akan tertinggal oleh tetangga kita. Makanya sekali lagi, jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk mengupdate diri, terutama yang sesuai dengan tupoksi kita di RA. Nih, sangat penting ya. Dan kepada ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian juga saya himbau, apabila ada saudara-saudaranya atau adik-adiknya, tetangga-tetangganya yang sudah mulai masuk usia PAUD, ajak masukkan ke Yasir. Insya Allah ibu tidak rugi dan akan mendapatkan pahala. Karena kita mengarahkan, mengajak orang-orang tetangga kita untuk masuk ke lembaga pendidikan agama. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Kita tepuk semangat ya. Kalau semangat suaranya harus dikeluarin dong ya. Sebelah sini. Oke, tepuk semangat. Oke, sekali lagi boleh nggak? Boleh. Suaranya dikeluarin dong. Boleh? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu ada penampilan menari Dindin Badindin, kelompok B1 Putra. Silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita.